Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anak. Sore ini kita belajar. Siap, Bu. Semangat. Semangat, Bu. Biasanya jam terakhir begini kita sudah ngantuk. Jadi sekarang Ibu bangkitkan semangat kalian dulu. Oke? Siap dulu di tempat duduk kalian. Semuanya siap? Tangan ke depan. Bukan Ibu, bukan. Tangan ke depan. Tangan ke atas. Tangan di depan dada. Tepuk tangan untuk kalian semua. Ibu mulai pelajaran. Ketua kelas, saya persilakan untuk memimpin doa dulu. Nanti dilanjutkan dengan salam dan tepuk PPK. Pimpin doa, Bu. Nah, nanti dilanjutkan PPK dan salam PPK. Teman-teman semua, sebelum memulai pembelajaran, marilah sama-sama kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Selesai. Kalau begitu, saya absen dulu. Nanti yang saya panggil bilang hadir. Ismadi. Hadir. Nah, Hikmah. Hadir, Bu. Berarti hadir semuanya ini ya? Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar bab 1 tentang beriman kepada hari kiamat. Jadi, kita kali ini belajar tentang iman kepada hari akhir, meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk. Tujuan dari kita belajar hari ini, yang pertama, setelah kalian belajar, bisa menjelaskan pengertian iman kepada hari akhir. Kemudian, bisa membedakan nama-nama hari akhir. Terus, menjelaskan dalil nakli tentang gambaran di hari akhir. Sebelum Ibu jelaskan keseluruhannya, Ibu mau tanya, apa sih yang dimaksud dengan iman? Nur Hikmah, iman itu apa, Hikmah? Iman itu kalau secara bahasa artinya percaya, Bu. Oh, percaya. Oke, Husna tadi apa? Husna? Percaya atau yakin? Betul. Percaya, Jawabannya betul. Nah, sekarang kita kan belajar tentang iman kepada hari akhir. Nah, tadi kan Hikmah menjelaskan tentang iman. Kemudian Husna juga menjelaskan. Sekarang Ibu tanya. Kita kan belajar tentang iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir itu menduduki urutan nomor berapa di urutan iman? Aman-aman nih. 5. Kelima, Bu. Nah, 5, Bu. ya, betul. Baik, sekarang kita lanjutkan. Karena kita ini nanti kan belajarnya hanya 30 menit. Jadi untuk pertemuan pertama ini nanti Ibu sampaikan materi. Untuk pertemuan yang berikutnya nanti kalian berdiskusi. Tapi untuk kelompok-kelompok sudah saya bagi-bagi. Sudah saya bagi kelompoknya. Nanti kalian tinggal tinggal melihat nama-nama kalian masuk ke kelompok mana, nanti Ibu share di grup WA kelas ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Pengertian dari iman kepada hari kiamat. Menurut bahasa, dengarkan ya, jangan ada yang tidur loh ya. Menurut bahasa, hari kiamat berarti hari kebangkitan, atau bisa juga disebut dengan hari kehancuran. Pengertian iman kepada hari kiamat ialah meyakini dengan sepenuh hati bahwa dunia ini akan hancur, binasa, dan berganti dengan kehidupan akhirat yang kekal abadi sebagai tempat pembalasan amal perbuatan manusia. Selanjutnya, nama-nama lain dari hari kiamat. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya ada 31 nama-nama hari kiamat. Nanti Ibu di sini tampilkan 10 saja, yang lainnya nanti kalian belajar mandiri, kemudian
bisa didiskusikan untuk pertemuan yang akan datang. Yang pertama, Yaumul Qiyamah atau disebut juga dengan hari kiamat yang kita bahas ini. Kemudian Yaumuddin. Apa jawabannya? Ayo. Yang bisa siapa ini angkat tangan kalau gitu? Ibu. Lalu bu. Lalu. Lalu Bu, Silakan. lalu. Iya Bu, terima kasih Bu. Saya mau minta izin Bu, mau ke belakang dulu. Waduh, tak kira mau jawab apa ini. Ya sudah, silakan. Yang lain. Yaumul Jami, belum ada yang jawab ini, yang bisa angkat tangan. Coba Bu, saya bantu jawab Bu. Oke, ya silakan. Kalau berdasarkan bahasa, yaumul itu artinya hari. Kalau jami dikumpulkan, berarti hari dikumpulkannya seluruh umat manusia pada hari akhir. Begitu Kak Bu? Oh iya betul, pinter. Namanya siapa, Nur Hikmah ya ini ya? Nur Hikmah Kamaratul Laila Bu. Oke, Nur Hikmah Kamaratul Laila. Oke, dari 10 nama-nama hari kiamat ini sudah ngerti ya? Kalau sudah ngerti nanti Bu lanjut. Sudah ngerti? Sudah paham? Ya Bu, paham. Kita lanjut. Nah, dalil nakli tentang kepastian datangnya hari kiamat itu dijelaskan dalam Quran surah Al-Hajj. Coba buka bukunya di halaman 5. Buku paket di halaman 5 itu ada ayatnya. Quran surah Al-Hajj ayat 7. Sudah Bu. Oke, sudah. Saya bacakan artinya saja ya, karena tadi juga sudah banyak yang baca. Nah, Quran surat Al-Hajj ayat 7 yang artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang. Tidak ada keraguan padanya. Dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang dari dalam kubur. Jadi, hari kiamat itu pasti datang. Tidak diragukan lagi. Pasti nanti akan dibangkitkan. Kemudian yang kedua, Quran surat At-Toha ayat 15 yang artinya sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar supaya tiap-tiap diri dibalas dengan apa ya yang dia usahakan. Jadi untuk datangnya kapan hari kiamat itu belum ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu, dirahasiakan. Kenapa demikian? Ya, supaya kita itu bersiap-siap. Seolah-olah kita nanti mati besok atau besok itu kiamat. Jadi kita bisa bersiap-siap dengan amal ibadah yang cukup. Jadi enggak hidup di dunia itu enggak sembarangan. Jadi kita bisa berhati-hati. Baik anak-anakku, sebelum pelajaran kita akhiri, Ibu simpulkan pada pelajaran kita kali ini, iman kepada hari kiamat artinya kita adalah percaya atau yakin bahwasanya kiamat itu akan benar-benar terjadi, tidak ada keraguan padanya. Kemudian dalil tentang hari kiamat itu ada dalam Quran surat Al-Hajj ayat 7 dan Quran surat At-Toha ayat 15. Untuk kejadian kedahsyatan hari kiamat itu diceritakan dalam Quran surat Al-Zalzalah dan Quran surah Al-Qari'ah. Kiamat ada dua macam, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro itu contohnya terjadinya musibah, terjadinya kematian, tsunami. Untuk kiamat kubro adalah kiamat besar, yaitu hancurnya seluruh alam semesta serta isinya. Oke, jangan lupa ya, kita di pertemuan yang akan datang, kelompok diskusinya dikondisikan, nanti kita langsung diskusi. Untuk tugas hari ini ada di LKPD, jangan lupa buka Google Classroom-nya. Di situ sudah ada tugas kalian. Jangan lupa kalian kerjakan ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat selalu.